Seorang alim setinggi alim apapun masih wajib mencari mursyid untuk membersihkan kolbu minal amrodil kolbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Dikisahkan dalam kitab Marokil Ubudiyah, dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kisah ini Imam Al-Ghazali ya, sudah jadi rektor An-Nidom, ulama besar yang terkenal, ternyata sholatnya masih lalai. Ilmu tidak akan bisa menjamin hati. Ilmunya tinggi, bahkan semakin kotor hatinya. Merasa hebat, merasa punya ilmu, merasa terhormat, merasa itu penyakit bukan? Penyakit. Maka Imam Al-Ghazali dilihat oleh adiknya Syekh Ahmad Al-Ghazali ketika sholat berjamaah, perutnya berdarah. Akhirnya adiknya mufarokoh, keluar dari jamaah, keluar dari sholat berjamaah, karena tidak, imamnya batal karena terkena apa? Darah itu najis. Syarat sholat adalah suci dari najis. Akhirnya Imam Al-Ghazali, kenapa engkau mufarokoh sholat berjamaah denganku? Aku melihat di perutmu bersimbah darah. Karena engkau sepanjang sholat ya tazakkar al-mas'alah al-mutahayyirah. Sepanjang sholat engkau mengingat urusan perkara yang membingungkan. Lagi ngarang kitab hal yang membingungkan, bab haid. Kemudian pas sholat kebawa terus ingatannya kemana? Karangan kitab yang belum selesai. Maka karena hatinya tidak khusyuk kepada Allah, diperlihatkan seperti perutnya berdarah, bersimbah darah, alias batal, tidak diterima oleh Allah sholatnya. Akhirnya kata Imam Al-Ghazali, wahai adekku, dari mana engkau dapat ilmu seperti itu? Baru Imam Al-Ghazali mengakui ilmu siapa? Adeknya. Tunjukkan aku kepada orang itu. Dibawalah Imam Al-Ghazali oleh adeknya Syekh Ahmad Al-Ghazali. Ternyata mursyidnya itu punya profesi, kalau menurut manusia rendahan, tukang sol sepatu. Jangan hina tukang sol sepatu tuh. Jangan-jangan mursyid itu. Jadi mursyid itu berbeda-beda, jangan diukur mursyid harus semua begitu. Tidak. Ada mursyid yang terhormat, ada mursyid yang jadi penguasa, ada mursyid jadi raja. Ada mursyid jadi tukang sol sepatu. Kata Imam Ghazali, wahai tuan guru, aku pingin menimba ilmu darimu. Kata gurunya yang tukang sol sepatu, mursyidnya, kau tidak akan mampu taat kepadaku, kau tidak akan mampu istitoah menjalankannya. Dilihat oleh sang gurunya, itu di hati Al-Ghazali banyak penyakit hati. Karena ilmunya tinggi, punya kedudukan tinggi di tengah masyarakat, membuat penyakit hati, ujub dan takaburnya. Itu yang dilihat oleh siapa? Oleh mursyidnya. Dah, kalau kamu ingin berguru kepadaku, menimba ilmu dariku, tuh bersihkan halaman rumahku. Setelah kelihatan di hatinya bersih penyakit hatinya, takaburnya, baru selesai tugasmu, pulang kamu ke rumah. Itu pertama Imam Al-Ghazali dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh membersihkan kolbu tuh begitu. Akhirnya Imam Al-Ghazali ekstrim, riyadhah dan mujahadah dalam kitab Al-Munqidh minadh dhalal 12 tahun. Salah satunya adalah tinggal di satu masjid jadi marbot masjid. Saking ingin meninggalkan keakuannya, ingin membersihkan kolbunya sebersih-bersihnya, jadi tukang marbot masjid di Damaskus. Orang nggak tahu, membicarakan hebatnya Imam Ghazali. Jamaah di situ membangga-banggakan Imam Al-Ghazali, padahal Imam Al-Ghazali sedang nyapu dan ngepel. Ingin membersihkan hati dari penyakit hati, meninggalkan jubah kemuliaannya, dia jadi tukang apa? Marbot masjid. Nah, inilah pentingnya membersihkan penyakit hati.